Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah guys, kita sudah masuk ke weekend lagi. Dan saya baru saja mendapatkan servisan masuk. Oke, di depan kita ini ada HP Samsung J1 AC ya. Saya terima itu dalam keadaan tidak mau dicas. Bilang pemilik ini sudah 2 hari yang lalu ya, kondisi tidak mau dicas. Setelah saya tanyakan kronologinya, bilang pemilik itu tidak terjadi apa-apa ya. Hanya saja ya dicas tuh 2 hari yang lalu tidak mau sama sekali. Nah, ini untuk memastikan kita mesti cek dengan smart USB ya. Oke, saya akan coba colok cas dan perhatiin di layar HP-nya tidak ada respon sama sekali. Begitu pula untuk di smart USB juga tidak ada indikator pengisian. Nah, ini kan sama sekali tidak ada respon ya. Ya, kita akan coba dengan HP yang lain yang normal untuk memastikan kabelnya itu baik-baik saja. Nah, saya coba di HP normal itu langsung ngecas ya. Oke, kita akan langsung bahas ya, apakah HP ini tuh bisa diselamatkan. Oke, kita matikan dulu, lalu kita akan coba copot baterainya dulu. Dan kita akan coba di tahapan yang paling sederhana, yaitu bersihkan konektor casnya. Untuk pembersihan bisa menggunakan cairan cleaner seperti ini. Cairan cleaner bisa didapatkan di toko elektronik. Biasanya untuk membersihkan CD ataupun elektronik yang lain ya, ataupun bisa juga cairan thinner. Yang direkomendasikan thinner A spesial. Jika nggak punya ya beli thinner di toko cat juga bisa. Ya, setelah saya bersihkan ternyata hasilnya tetap guys, tidak mau dicas. Oke, berarti kesimpulannya kita mesti bongkar HP-nya. Ini saya singkirkan dulu, saya copot semuanya. Lalu kita akan siap eksekusi ya. Oke, yang perlu dipahami untuk di Samsung J1 AC, bongkar ke bagian mesin kita mesti angkat dulu LCD touchscreen. Ini mengingatkan zaman dulu ya. Zaman dulu saat Samsung J1 AC itu lagi populer ya, di saat kerusakan tidak mau dicas, biaya servisnya 550.000. Zaman dulu di saat LCD-nya itu harganya 500 lebih. Mengapa bisa begitu? Karena semua jasa servis itu mengukur dari tingkat resiko ya, bukan mengukur dari part yang dibeli. Contohnya part yang dibeli apa? Konektor cas. Dan berapa harganya? Untuk konektor cas itu antara 1.500 sampai 3.000 rupiah. Sangat murah. Namun kenapa kok ongkosnya sampai 550? Karena tingkat resiko guys. Saat pertama kali populer HP ini, dulu LCD 500 ke atas. Jika kita membongkar, otomatis ngangkat LCD. Dan itu penuh resiko. Seperti halnya sekarang yang kita lakukan, kita akan angkat LCD-nya. Dan kelihatannya ini LCD-nya ini pernah dibuka ya. Karena saya melihat lemnya itu lem-lem hitam touchscreen ya. Jadi yang saya sayangkan, kenapa ini kok dilemnya begitu kuat ya. Ya mungkin teknisi sebelumnya tuh terlalu semangat ya, jadi bikin merepotkan. Justru yang ke teknisi selanjutnya ini bikin repot ya, jadi bukanya itu ya penuh resiko. Padahal ini sudah saya
tambahin cairan cleaner juga masih tetap susah. Apa jangan-jangan ditambahin Alteco ini? Ya, ini tingkat resiko ya yang mesti dihadapin. Justru lebih gampang kalau belum pernah dibongkar sama sekali ya, kita bisa mengambil selah dengan hati-hati. Tapi kalau sudah dibongkar lalu dipasang lagi dengan cara ditambahin lem sekilo ya begini, susah banget guys. Biasanya tidak sesusah ini ya. Sampai saya itu untuk belah LCD ini sudah nggak mikir, wah ini nombok ya, nombok lah karena saking susahnya, sudah terlanjur basah ini sampai ke bagian tengah. Jadi pesan moral yang ingin saya sampaikan ya, saat sobat semua menemui kasus yang sama, lalu di saat sudah selesai kasusnya dipasang lagi LCD-nya, khususnya di Samsung yang AMOLED, jangan terlalu banyak dikasih lem ya, karena AMOLED itu sudah presisi, di lem tipis saja dia sudah kuat ya. Nah ini ternyata betul sekali guys, lemnya ini bleber kemana-mana banyak banget ya. Oke, ini sudah terbuka, dan untuk memastikan kita harus cek ya LCD-nya tuh aman atau tidak setelah dibongkar secara paksa. Ya ini wallahu a'lam lah, ganti yang gantilah karena memang kuat sekali ya lem tadi itu saya rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, alhamdulillah guys. Kelihatannya sih aman ya. Jika sobat semua punya LCD separator, lebih baik gunakan LCD separator ya. Oke, kelihatannya untuk tombol back, home, recent aman ya. Oke lah, saya matikan. Untuk display juga tidak ada yang cacat ya. Ya, jadi sekali lagi untuk pembukaan LCD yang Samsung AMOLED, hati-hati ya, jangan sampai nombok. Belum nangani kasus sebetulnya nombok di LCD-nya. Nah ini dari lemnya nih, lem-lem touchscreen ya, artinya HP ini tuh pernah dibongkar. Namun saat pemasangan lagi tuh terlalu banyak lemnya sehingga ya merepotkan ke teknisi selanjutnya ya. Oke, kita buka ya untuk baut-bautnya. Ya ini ada 4 baut ya untuk di bagian mesin. Ya, kita akan buka untuk, nah ini masih ada satu lagi, jangan sampai lupa. Berarti ada 5 ya. Oke, lalu ini tombolnya udah merotol ya. Lalu kita akan buka untuk bagian mesin ya. Kita akan pastikan dulu. Tahapan pertama untuk kasus tidak mau dicas, pastikan konektor cas korosi atau tidak. Lalu kita akan cek jalurnya. Untuk jalurnya itu saya sertakan gambarnya ya, untuk jalur USB chargingnya. Cek semua jalurnya dari kaki yang paling pojok hingga ke bagian ground yang paling pojok kanan ya. Apakah kondisinya nyambung semua? Dan ternyata setelah saya cek itu nyambung ya. Berarti jalur aman. Lalu kita pastikan dulu dengan cara pengecasan. Apakah keluar nilai tegangan Vbus sebesar 5 volt. Tegangan Vbus itu berada di jalur V charging atau jalur positifnya, di jalur warna merah tadi. Ya, ternyata tidak keluar sama sekali. Berarti indikasinya konektor cas bermasalah. Karena memang bagian ini yang sering terjadi ya untuk kasus charging. Ya, ini saya tutupin untuk bagian tombol home-nya supaya tidak meleleh ya. Lalu kita akan lakukan eksekusi. Kita akan copot konektor casnya
tambahin dulu fluknya, tambahin di bagian pin kaki ya. Ratakan fluknya, lalu kita akan siapkan blower yang sudah panas ya. Untuk blowernya saya gunakan anginnya 3, lalu panasnya 375. Tembak terus sampai dia itu bisa kita angkat ya. Biasanya untuk di HP Samsung, timah dari bawaan pabrik itu sangat keras. Jadi biasanya untuk mengangkat seperti ini harus fokus dan panas. Tembak terus. Nah, ini sudah terangkat ya. Ya, konektor casnya sudah kita angkat. Setelah itu kita bersihkan kaki atau pin-pinnya ya. Nah, ini konektor casnya. Lalu ini konektor cas yang baru. Kenapa tidak saya ambilkan copotan? Karena saya tidak punya. Jadi saya ambilkan yang baru saja. Untuk harga yang baru itu amazing guys, murah banget. Jadi harganya itu antara range 1.500 sampai 3.000 rupiah. Ya, saya akan tambahin timah supaya dia nyatu dengan timah bawaan pabrik. Jadi tujuannya supaya gampang saat pemasangan ya, meleburnya. Jadi kalau kita tidak tambahin timah, nanti keras timahnya susah. Nah, ini saya akan ambilkan konektor cas. Dan itu saya sertakan ya untuk harga online-nya 1.500 rupiah. Tapi ongkosnya zaman dulu tuh 550.000 untuk ganti atau untuk kasus not charging. Kalau sekarang ya sesuaikan ya, relatif. Sekarang ada yang 125, ada yang 100. Jadi memang beda daerah beda harga ya. Oke, ini saya sudah presisikan ya. Jadi sebelumnya itu pastikan kaki pin ditambahin timah sedikit ya, supaya gampang nempel. Lalu sambil kita blower, kita tekan-tekan hingga dia itu masuk ke lubang ya kakinya. Nah, seperti ini. Lalu jangan terlalu lama. Kalau dia sudah presisi ya, langsung diangkat blowernya ya. Oke, saya rasa ini sudah terpasang dengan baik. Lalu kita dengan solder kita rapikan lagi untuk kaki yang ada di konektor casnya. Jadi pastikan ada 5 kaki itu terhubung dengan baik ya. Kita solder ulang yang rapi. Nah, ini untuk beberapa konektor cas itu rata-rata harganya sama. Namun untuk jasa atau ongkos pasang ataupun perbaikannya di tiap Android itu berbeda-beda ya. Tergantung tingkat resiko ataupun tingkat kerusakannya. Jadi ya semua itu berbeda walaupun di satu part yang sama atau konektor cas yang sama. Oke, ini sudah saya bersihkan. Kita langsung rapikan ya. Kita pasang kembali karena sudah fix konektor untuk casnya yang bermasalah. Jadi kita langsung saja pasangkan lagi. Nah, ini permasalahan di Samsung J1 AC ini biasanya di tombol ya. Tombolnya sudah pada rapuh. Ya mungkin di tempat sobat semua yang ada di kota-kota ya Samsung beginian apa masih ada. Kalau di daerah saya masih banyak yang pakai juga ya. Di pedesaan itu ya Samsung begini, khususnya untuk anak-anak ya, itu
masih banyak yang nyari untuk Samsung J1 AC. Namun untuk harga LCD saat ini tuh sudah terjangkau ya. Bahkan dulu mendekati angka 150.000. Tapi sekarang kayaknya sudah naik lagi untuk LCD-nya. Tapi itu yang biasa ya. Kalau yang AMOLED ya masih mahal. Oke, alhamdulillah ya. Saat saya coba itu ada indikator pengisian di Smart USB. Lalu di HP-nya juga muncul pengisian. Dan ini berada di 66% ya. Kita akan biarkan apakah terjadi penambahan. Oke, ini sudah 5 menit kurang lebih. Alhamdulillah nambah 69%. Kita langsung nyalakan ya. Oke, ini Samsung J1 AC yang serinya J111F. Untuk Samsung J1 AC ada yang J110G. Jadi perbedaannya itu kelihatannya ya, setahu saya di RAM aja. Kalau yang J11F itu RAM-nya 1 GB. Kalau yang ini 750 MB ya kayaknya RAM-nya. Kalau yang J110, kalau yang ini 1 GB ini. Ini J111F. Ya, ini sudah berhasil dan nanti saya akan rapikan dan siap diberikan sama pemilik ya. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat dan bisa mengisi waktu malam minggu ini. Terima kasih. Bye bye, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.